Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan kembali membahas saham INKP ya, atau Indah Kiat Pulp and Paper, di mana pada saat terakhir saya membahas video per tanggal 13 Desember 2023 itu harganya 8.000 ya, dan sempat naik tapi ini kembali turun mendekati harga 8.000 ya, atau hanya naik 4,6% dari video yang sebelumnya. Seperti biasa nanti kita akan mengupdate dari kinerja harga sahamnya, fundamental, seasonality, fundamentologi, dan technical. Oke, untuk kinerja harga sahamnya sejak IPO, ini IPO sudah cukup lama, tahun 90 dengan harga IPO-nya 10.600. Ini beberapa kali membagikan bonus saham teman-teman ya. Jadi ini memang belum saya hitung. Tapi kalau tidak ada stock split, ini masih di bawah harga IPO-nya, yaitu minus 21% teman-teman ya. Kemudian untuk kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir, kalau kita lihat 10 tahun ini naiknya sudah sangat signifikan. 5 tahun belakangan ini naik, turun, tapi mungkin cenderung jalan di tempat ya. Selama 5 tahun ini sahamnya nggak kemana-mana. Dan di tahun ini 2024 juga sahamnya nggak kemana-mana, belum kemana-mana teman-teman ya. Pernah tertingginya di 11.850 ya, dan terendahnya di 7.600. Ya, jadi harga saat ini masih setahun terakhir ya, masih mendekati titik terendahnya teman-teman ya. Ini sama ya, dia pulp and paper bidangnya. Ini saudaranya kemarin yang saya bahas sahamnya punya Sinarmas juga. Ini INKP, yang satunya Tekim ya kalau nggak salah ya. Saya lupa. Ya, Tekim ya. Ciwi Kimia. Ini saudaranya lah ya. Bedanya kalau yang kemarin Tekim itu dia ada di Sidoarjo. Kalau yang ini dia produksinya ada di 3 lokasi. Ada di Riau, Tangerang, sama Banten. Ya, dan bedanya kalau yang kemarin itu cuma 2 produksinya, ini ada tambahan yaitu bubur kertas atau pulpnya ya teman-teman ya. Yang sisanya mirip ya. Dan ini strukturnya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, ini pengendalinya sama ya dengan Tekim. Memiliki ini grupnya Sinarmas ya, Sinarmas Group. Kemudian kita lihat ya, jenis produknya ini sama ya, ada kertas budaya juga, ada kertas industri, ini plus tisu, dan ada plus pulp ya, yang kemarin Tekim nggak ada pulpnya teman-teman ya. Oke, dan kalau kita lihat ini hampir merata teman-teman ya, kalau yang ini ya, hampir merata, kertas budaya, pulp, dan kertas industri dan tisu ini secara persentase hampir-hampir sama. Kita lihat teman-teman ya, untuk penjualannya, kita lihat kalau yang lokal ya, jadi ini perusahaan kalau jual lokal itu banyaknya ya, dari total penjualannya 722 juta US dollar, itu sebagian besar ternyata dijual ke pihak berelasi atau bolone dewe gitu ya, temannya sendiri ya, pihak berelasi. Yang pihak ketiga sangat kecil teman-teman ya, sangat kecil. Kemudian yang ekspor justru yang pihak berelasinya kecil, yang besar langsung ke pihak ketiga. Jadi ini jualannya lebih banyak ke pihak ketiga itu di luar negeri. Kalau di Indonesia dia jualnya ke pihak berelasi. Ya, dan kalau kita lihat ekspornya ini dibandingkan dengan lokalnya hampir sama, tapi sekali lagi tadi yang lokalnya ini sebagian besar ke pihak berelasi atau ke grupnya sendiri teman-teman ya. Kemudian ini untuk yang ekspor kebanyakan ada di Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Afrika, dan Australia. Kita cek kinerjanya jangka panjang dari 2008, ini pernah merugi 1 kali ya, tahun 2009. Habis itu dia naik terus, pendapatan naik terus. Ini dalam miliar rupiah teman-teman ya, tadi kalau laporan keuangannya dalam $1.000. Dan untuk di annualized 2024 ini ya masih ini naik turun teman-teman ya, naik turun tapi masih dalam kondisi naik lah ya. Ada koreksi-koreksi sedikit untuk pendapatannya. Tapi untuk labanya juga naik ya. Selain pendapatannya jangka panjang naik, ini labanya juga naik terus ya, dan
memang bukan yang tertinggi, tapi ini tertinggi kedua kalau misalnya kinerjanya masih tetap sama ya. Jadi ini annualized 2024 masih bisa berubah teman-teman ya. Nah, kita lihat struktur pendapatannya ini berbeda dengan Tekim. Kalau yang ini dari operasionalnya semua teman-teman ya. Kalau Tekim kan dari sejak 2018 itu mendapatkan labanya dari entitas asosiasi yang sangat tinggi ya. Nah, kalau ini enggak, ini benar-benar dari kinerja operasional anak usahanya. Perusahaannya sendiri dan anak usahanya teman-teman ya. Kita lihat semakin membaik ya, tambah lama grafiknya semakin membaik. Tadi juga secara nominal membaik. Ya, nominalnya naik terus, strukturnya naik terus, jadi labanya ikut naik. Ya, jadi ini masih dalam kondisi bagus, sedang berusaha naik. Kemudian kita cek detailnya untuk di 1 semester 2024 ini ternyata masih turun dibandingkan tahun lalu, teman-teman ya. Jadi ini masih turun. Beban usahanya, laba usahanya turun juga ya, turun 20%. Nah, ini ada penghasilan atau beban lain-lainnya yang turun signifikan ya, turun signifikan. Jadi meskipun nanti pendapatannya turun, laba usahanya turun, tapi dari lain-lain ini kan turun ya, sehingga laba bersihnya naik. Contohnya naik 13,5%. Nah, kita akan cek ya, ini lain-lainnya apa sih gitu ya. Nah, kita lihat ya di sini lain-lainnya itu adalah laba selisih kurs ya. Laba selisih kurs teman-teman. Jadi ini sebenarnya tidak ada uangnya, ini hanya bersifat pembukuan saja. Ya, yang dulunya di tahun 2023 semester 1 dia negatif, sekarang positif. Jadi ini seharusnya di take out ya. Kita lihatnya hanya laba usahanya aja sedang turun teman-teman ya. Net penjualannya turun, laba usahanya turun. Penghasilan bunganya naik 2 kali lipat, tapi ini kalau dibandingkan dengan laba usahanya tidak signifikan teman-teman ya, tidak signifikan. Kecil sekali. Ya, itu jadi semuanya dari selisih kurs saja, jadi hanya bersifat pembukuan saja teman-teman ya. Sebenarnya sedang turun kinerjanya di tahun 2024 ini. Nah, untuk secara valuasi ini rata-rata di 0,6, jadi perusahaan sebesar ini ya, ternyata rata-rata valuasinya PBV-nya hanya 0,6 teman-teman ya. Dan saat ini hanya di bawah rata-ratanya di 0,45 ya. Jadi ini perusahaan besar, punya grup besar, tapi ternyata dihargai murah sama market ya, secara PBV ya, hanya 0,6 PBV-nya saja. Kita lihat secara pernya juga teman-teman ya. Ternyata secara per juga dihargainya rata-rata hanya di 6,3 selama 10 tahun terakhir teman-teman ya. Dan saat ini juga masih di bawah pernya di rata-rata. Jadi perusahaan murah memang tidak menjamin harganya naik. Ya, jadi bisa saja memang dia itu murah terus gitu ya. Beli tahun 2015 murah, sekarang ya masih murah gitu ya. Murah terus nggak naik harganya teman-teman ya. Betul, perusahaannya murah, nggak salah teman-teman ya. Valuasinya murah betul. Ya, nggak salah. Tapi valuasi itu tidak menentukan harga sahamnya bakal naik atau turun. Secara earning yield kita lihat ya, average-nya juga murah terus teman-teman ya. Rata-ratanya tuh 23,9% ya. Jadi ini memberikan return yang tinggi untuk sebuah perusahaan teman-teman ya. Saat ini pun 19,8%, jadi terbilang masih murah. Nah, berapa harga wajarnya? Kita lihat teman-teman ya. Book value-nya saja 18.000 per lembar saham. Book value-nya ya. Nah, harga wajarnya ini ada di kisaran 11.000 sampai 16.000 ya. Jadi harga saat ini masih terdiskon 25 sampai 50%. Jadi ini bisa multi bagger nih. Kalau dia kembali ke PBV 1 aja ya udah pasti multi bagger. Jadi bagger namanya, bukan multi bagger. Ya, 100%. Dan ini ada 8 analis yang merating INKP 100% atau semuanya itu merating beli ya, dengan target harganya rata-rata ada di 14.370 ya. Ini masih masuk di range harga wajar versi saya. Nah, untuk dividen ini rutin bagi dividen teman-teman ya. Rutin bagi dividen, sebelumnya ini baginya bonus saham ya, sekarang sudah mulai bagi dividen. Sama seperti saudaranya Tekim ya, ini bagi dividennya kecil, hanya 0,5% ya, yieldnya setiap tahun, padahal labanya
besar, tapi yang dibagi cuma kecil ya. Kita lihat ya, payout ratio-nya cuma 2%, 3%, 4% ya, kecil sekali ya. Kalau kita lihat EPS-nya ini cukup besar ya, 1673 tadi teman-teman ya, dan cash-nya ini juga jumbo ya. Jadi setiap harga saham tadi 8.375 itu separuh lebihnya itu berupa cash ya. Ini kelihatan besar kenapa? Karena harganya murah. PBV cuma 0,5 PBV-nya. Ya, jadi besar sekali kalau teman-teman beli di harga saat ini itu secara konsep teman-teman beli perusahaan ini di harga yang sangat murah ya. Beli 8.300, 4.500-nya cash loh. Ya, dan book value-nya tadi 18.000 kan. Jadi teman-teman untung banyak secara konsep teman-teman ya. Secara konsep teman-teman untung, secara valuasi teman-teman untung. Tapi hanya secara konsep ya, belum bisa direalisasikan. Ya, ini estimasi untuk 2025 nanti juga akan memberikan biasanya 50 ya, mungkin cuma 0,6 ya. Oke, untuk kesehatan finansialnya ya pastinya ini sangat bagus ya. Quick ratio-nya besar, T-cash-nya juga besar ya, current ratio juga besar, debt to equity ratio-nya turun terus. Ya, ini turun tapi mulai naik lagi ya di sini teman ya. Nah, untuk seasonality ini juga momennya pas sebenarnya. Kenapa? Karena di bulan depan biasanya saham ini naik. Biasanya teman-teman ya, kita lihat ya. Naik tertinggi pernah 25% ya, 9%, 7%, 4% ya. Secara seasonality berarti bulan September ini 50% ya, 50-50. Di 2024 ini masih naik 0,6% saja. Jadi chance untuk naiknya nanti hanya di bulan Oktober saja dan Desember ya, itu pun cuma 60%. Nah, sekarang kita akan cek ya untuk komposisi pemegang sahamnya. Ini tadi sudah disebutkan juga di awal ya. Dia ada Asia Paper juga, ada PT Cakrawala, ada Lokal CP ini teman-teman. Kemudian masyarakatnya ini 34, yang scrip lumayan besar 7,3% ya. Peran investor asing di saham ini kalau kita lihat partisipasinya sejak Oktober ini sudah mulai menghijau ya, lumayan tinggi. Ya meskipun ini nggak konsisten ya, kadang beli terus jual, beli lagi, jual lagi, beli lagi. Linearitasnya ini cukup menarik ya, cukup tinggi 66,41%. Jadi kalau investor asing hari ini beli berarti probabilitas sahamnya untuk naik 66,41%. Kalau investor asing hari ini jual, probabilitas untuk turunnya 66,41%. Dan kalau kita lihat di bulan September ini mulai jual terus teman-teman ya, jual terus. Nah, melihat probabilitas ini berarti bulan September harganya turun ya, kebanyakan 66,41% turun teman-teman ya. Nah, untuk kepemilikan retailnya kita lihat ya, holdernya turun nih teman-teman. Ini bagus ya. Holdernya turun 3.000, jumlah lembar sahamnya turun, berarti ini positif ya, berarti ada di luar investor retail yang membeli saham dari sini ya. Tinggal nanti kita cek siapa yang membeli. Value per holdernya ini 100 juta per orang, jadi cukup lumayan ya, 100 juta per orang per investor. Kemudian kita cek ya perpindahan struktur sahamnya selama setahun terakhir dari Agustus ke Agustus. Kita lihat ya garisnya di sini terlihat sedang ada akumulasi. Ya, setahun terakhir, kemudian di Bandar Detektor juga terlihat ada akumulasi. Di broker summary juga terlihat juga ada akumulasi ya. Ini broker DH ya, kemudian BB dan BK. Nah, kita lihat teman-teman ya, setahun terakhir di struktur perpindahan saham, data struktur perpindahan saham. Ternyata cukup menarik ya. Ini pertama teman-teman harus lihat di sini ada yang merubah sahamnya dari scrip menjadi scrip plus ya. Dan itu penambahannya cukup signifikan ada di Lokal CP ya. Jadi kemungkinan besar ada Lokal CP yang merubah saham scripnya menjadi scrip plus. Jadi kenaikan ini sebenarnya tidak bisa dibilang akumulasi ya untuk Lokal CP, meskipun tetap ini penambahannya lebih besar daripada perubahannya ya. Tetap ada yang pembelian. Kemudian terbesar kedua Foreign IB bertambah ya, kepemilikannya bertambah tapi secara persentase terdilusi karena ada ini ya, ada yang merubah. Foreign Others juga menambah kepemilikannya tapi juga terdilusi, dan
yang terlebih penting nanti lokal ID sedang melepas barangnya. Ya, berarti yang sedang dilepas, yang beli, ini juga kalau kita lihat ya, ada foreign ID, investor retail asing juga lepas barangnya, mau menghabisin barangnya. Jadi ini bagus teman-teman ya, local ID plus foreign ID ini lepas barangnya, meskipun ya local ID-nya masih cukup besar ya, 10,48%. Nah, untuk di bulan Agustus sendiri kalau kita lihat lokal CP masih membeli barang ya, dan ini sudah tidak terdilusi ya, karena tadi penambahannya ada di sekitar bulan September tahun 2023. Jadi Agustus ini masih terjadi akumulasi. Foreign IB pemilik terbesar ketiga akumulasi foreign others yang buang barang. Sayangnya lokal ID-nya membeli. Foreign ID ya ini mungkin mau ngabisin barang juga tadi ya teman-teman ya. Ya so far ini pembelian terbesar masih di top 3 ya teman-teman ya. Top 2-nya ya. Ini lokal ID beli tapi nggak terlalu besar. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Ternyata setahun terakhir, Puri Nusa Eka Persada ini atau pengendalinya membeli barangnya. Ya, jadi akumulasi itu juga terjadi oleh pengendali ya, Puri Nusa Eka Persada. Ya, ini ya teman-teman ya, Puri Nusa Eka Persada ya, pengendalinya membeli barang setahun terakhir ini ya, data insidernya. Ya, jadi sedang optimis ya, memang barangnya murah teman-teman ya. Dan mereka sendiri yang bisa kontrol ya, kan mereka bandarnya ya, pengendalinya pemilik saham paling besar, mereka bisa kontrol. Jadi mereka kalau lagi ngumpulin berarti suatu saat mereka percaya, dan bukan hanya percaya, mereka memiliki kemampuan untuk mengangkat harganya. Cuman ya itu yang susah itu nunggu kapannya itu ya teman-teman ya. Oke, ini untuk di September 1 sampai tanggal 13 terlihat ada distribusi. Ya, broker DH tapi masih membeli teman-teman ya. Kita cek ya setahun terakhir tadi yang membeli broker DH BBBK ya. Nah, DH masih di sini, BK masih di sini ya. Broker BB yang nggak ada melanjutkan. Jadi masih akumulasi, cuman ada CC yang muncul di sini teman-teman ya. Jadi ini masih melanjutkan akumulasi di September ini, tapi memang DH saja, tapi overall ini AK distribusi ya. Untuk September ini masih ada yang distribusi. Dan ini adalah review pola teknikal di video saya sebelumnya. Waktu itu harganya 8.000, saya prediksi mungkin bisa turun ke 7.000 kemudian naik ke 10.400. Ya, di sini waktu saya membahas ya, prediksi turun ke 7.000 tapi nggak sampai 7.000 teman-teman ya, cuma 7.600, naiknya juga nggak sampai 10.400 ya, cuma di 10.000 aja. Turun lagi dan di sini dia mulai ranging ya. Jadi saya prediksi karena ini sedang proses akumulasi ya, mestinya harganya akan ke sini, naik lagi, turun lagi nanti ya. Nah, nanti suatu saat akan diterbangkan, entah kapan ya. Kita lihat secara seasonality. Ya, kita lihat historicalnya secara seasonality. Nah, dalam satu tahun naik 400%. Tahun depannya naik 113%. Ya, jadi ini secara historical teman-teman, saham ini tipikalnya memang kalau naik dalam satu tahun yang sama. Jadi kalau teman-teman pegang saham ini naik 20% di tahun ini, jangan dijual teman-teman, tunggu setahun. Ya, jangan dijual di tengah tahun. Kenapa? Karena ini tipikalnya kalau naiknya tinggi ya, ada potensi naik tinggi di akhir tahun. Oke, kemudian terakhir ya, kita akan bahas risamnya. Tadi untuk kinerja jangka panjangnya masih naik, kinerja jangka pendeknya masih turun di 6 bulan pertama 2024. Valuasinya masih murah, rutin bagi dividen, forecastnya hanya 0,6%. Yieldnya, kemudian untuk seasonality ini pas ya, bulan depan Oktober berpotensi untuk naik. Tapi di tahun ini mestinya sudah nggak naik ya, karena biasanya naiknya dari awal tahun, mungkin tahun depan. Karena ini sedang akumulasi dan September ini juga masih ada distribusi, mungkin ada yang taking profit atau memang sengaja diturunin lagi untuk membeli lebih banyak, karena tadi kepemilikan investor retail lokal masih 10%-an teman-teman ya.
Kemudian technical ini sedang ranging ya, karena lagi proses akumulasi yang cukup panjang. Dan terakhir, disclaimer teman-teman, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ya, ini bukan ajakan jual atau beli saham INKP, teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai informasi pelengkap saja. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.